Oke, baik. Krisis pangan global yang saat ini menjadi tantangan pertumbuhan populasi dunia yang terus meningkat, tak sebanding dengan ketersediaan lahan pertanian produktif yang justru semakin menyusut akibat urbanisasi dan degradasi lingkungan. Sedangkan dari sisi lain, lahan marginal yang tersedia memiliki karakteristik yang kompleks seperti kandungan unsur hara yang rendah serta tingkat keasaman tanah yang ekstrim sehingga sulit dimanfaatkan secara optimal. Dari permasalahan tersebut semakin diperparah dengan masih dominannya pendekatan ke pertanian konvensional yang bergantung pada pengalaman serta kebiasaan pada kegagalan panen khususnya pada petani skala kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Filo Cecilia Poto dengan program studi teknik informatika kelas A. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil pemaparan saya yaitu Transformative Crop Recommendation Model atau TCRM dengan sistem rekomendasi tanaman presisi pada lahan marginal berbasis Stacking Ensemble Random Forest dan SGBoost. Kebutuhan pangan global terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan populasi dunia yang diproyeksikan mencapai 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Kondisi ini semakin menuntut peningkatan produksi pangan secara signifikan, sementara ketersediaan lahan pertanian produktif justru semakin terbatas akibat alih fungsi lahan dan degradasi lingkungan. Di tengah keterbatasan tersebut, lahan marginal muncul sebagai alternatif potensial yang masih belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan transformasi menuju pertanian berbasis teknologi atau smart farming yang memanfaatkan data untuk mendukung pengambilan keputusan secara lebih akurat, efisien, dan berkelanjutan. Kemudian lahan marginal sendiri memiliki karakteristik yang kompleks dan cenderung ekstrim, baik dari segi kimiawi maupun segi kondisi lingkungan. Kandungan unsur hara esensial seperti nitrogen, fosfor, dan kalium umumnya berada pada tingkat yang rendah, sementara tingkat keasaman tanah yang dapat berada pada kondisi yang asam ataupun basah. Dengan variasi kondisi tersebut menyebabkan tidak semua jenis tanaman mampu beradaptasi dan tumbuh dengan baik. Dalam praktiknya, petani juga sering mengalami kesulitan dalam menentukan jenis tanaman yang sesuai, terutama jika hanya menggunakan pengalaman tanpa dukungan analisis data saja. Selanjutnya, untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan sebuah solusi berupa Transformative Crop Recommendation Model atau TCRM. Dengan model ini, sistem cerdas yang dirancang untuk memberikan rekomendasi tanaman secara presisi berdasarkan kondisi spesifik lahan. TCRM sendiri bekerja dengan menganalisis berbagai parameter biofisik tanah seperti kandungan unsur hara dan pH serta variabel lingkungan seperti curah hujan dan suhu. Kemudian dataset yang saya gunakan berasal dari repository Kaggle yang telah banyak digunakan dalam studi rekomendasi tanaman dengan terdiri dari sekitar 2.200 dataset dengan cakupan 22 jenis tanaman utama sehingga cukup untuk membangun model prediksi. Adapun juga variabel yang digunakan itu terdiri dari 7 fitur utama yaitu kandungan unsur hara tanah yang yang meliputi nitrogen, fosfor, dan kalium serta faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan tingkat keasaman tanah, dan curah hujan. Kemudian untuk metode yang saya gunakan adalah pendekatan stacking ensemble dengan arsitektur 2 tingkat. Pendekatan yang dipilih itu ada level 0 dan level 1. Pada level 0 digunakan dua model utama yaitu Random Forest dan XGBoost. Yaitu Random Forest berfungsi untuk menangani variasi data yang tinggi dengan membangun banyak pohon keputusan. Sedangkan XGBoost sendiri digunakan untuk menangkap pola non-linear dan minimalkan bias melalui optimasi berbasis gradien. Kemudian untuk level 1 digunakan metalinear berupa Random Forest dengan di mana model ini menerima hasil prediksi dari kedua model sebelumnya sebagai input, kemudian mempelajari pola kesalahan masing-masing model untuk menghasilkan keputusan akhir yang lebih akurat dan stabil. Kemudian pada tahap pemeriksaan data dilakukan beberapa langkah awal untuk menyiapkan data sebelum masuk ke tahap pelatihan model. Yang pertama itu ada library yang diperlukan seperti Pandas dan NumPy untuk pengolahan data, serta Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi. Kemudian ada skitlearn seperti TenseTestSplit untuk membagi data menjadi data latih dan data uji, serta label encoder untuk mengubah data kategorikan menjadi numerik agar dapat diproses oleh model machine learning. Kemudian dalam pembangunan model sendiri digunakan Random Forest Classifier dan SGB Classifier sebagai base linear serta stacking classifier untuk menggabungkan kedua model tersebut dalam satu arsitektur ensemble. Kemudian untuk load dataset saya menggunakan Google Drive untuk menggunakan fungsi drive amount untuk mengimport dataset dari Google Drive. Kemudian untuk DFhead itu dapat dilihat bahwa dataset tersendiri itu memiliki beberapa variabel dari nitrogen, fosfor, kalium, suhu, kelembapan pH, hujan, serta beberapa jenis tanaman lainnya. Kemudian untuk DFinfo itu untuk memunculkan berapa total dataset itu ya di mana dataset saya itu terdiri dari 2.200 baris data dengan 8 kolom. Kemudian dari DFDescribe itu memperoleh di sini DFDescribe ada DFDescribe di Google Colab saya itu menunjukkan bahwa
gambaran statistik dari masing-masing variabel itu menunjukkan variasi nilai yang tiap parameternya itu dari parameter lingkungan dan tanahnya. Kemudian di sini ada pre-processing data di mana tahap pre-processing dilakukan beberapa langkah untuk mempersiapkan data agar dapat digunakan. Yang pertama itu langkah pertama saya melakukan pengecekan missing value menggunakan metode Dropna. Walaupun dataset ini tidak menemukan data yang hilang sama sekali, tapi saya tetap coba. Kemudian ada label encoder untuk mengubah data kategorikan menjadi numerik biar dapat diperoleh oleh algoritma machine learning. Kemudian ada validity index di mana data-data rata-rata dari kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium. Kemudian climate index yang merupakan data dari suhu, pH, dan curah hujan. Kemudian dipisahkan menjadi fitur target di mana variabel label dijadikan sebagai target, sedangkan variabel lain itu digunakan sebagai input model. Kemudian untuk yang terakhir, saya menemukan beberapa skenario dari 4:60, 5:50, 60, dan sebagainya sampai 8:20. Oke. Kemudian lanjut lagi masih ke processing. Di sini saya gunakan data uji trend test spread dengan parameter tertentu untuk memastikan distribusinya tetap seimbang. Kemudian dibangun dua model utama yaitu random forest dan random forestnya itu dengan 200 estimator dan XGBoost dengan konfigurasi parameter yang disesuaikan dengan menggabungkan kedua metode tersebut melalui stacking classifier. Ya, setelah model itu dilatih, saya gunakan data training untuk melakukan proses prediksi data dengan masing-masing model seperti Forest dan XGBoost dan stacking ensemble. Kemudian saya lakukan evaluasi performa menggunakan metrik akurasi yang itu di sini. Oke, jadi ini untuk beberapa hasil skenario. Di sini menunjukkan bahwa skenario terbaik itu berhasil pada rasio uji 80/20 dengan antara data latih dan data uji. Kemudian lanjut dengan mana nih? Oke, baik, saya ulang karena adanya kesalahan internet. Jadi pada final stacking arsitektur, saya menggunakan integrasikan random forest dan XGBoost sebagai base learner dan serta random forest sebagai meta learner. Kemudian ini diuji menggunakan metode cross validation dengan 5 fold untuk memastikan kestabilan performa hasil pengujian menunjukkan dengan akurasi dengan rata-rata sebesar 99,36%. Oke, lanjutnya pada evaluasi performa sendiri, model diuji menggunakan data uji sebesar 20% dari total dataset untuk memastikan hasil objektif. Kemudian misalkan hasil pengujian sendiri, model stacking yang diusulkan mampu mencapai tingkat akurasi sebesar 99% dan nilai precision recall dari itu nilai precision recall dan F1 score juga menunjukkan rata-rata sebesar 0,99 yang menunjukkan bahwa model saya ini memiliki performa yang sangat baik dan seimbang dalam melakukan klasifikasi. Kemudian dari classification report sendiri yang ditampilkan terlihat bahwa sebagian besar dari kelas tanaman yang memiliki nilai itu mendekati 1,00 yang menunjukkan bahwa model saya ini mampu mengenali berbagai jenis tanaman dengan tingkat kesalahan yang sangat rendah. Kemudian lanjut. Nah, sebagai kesimpulan sendiri dari hasil Google Colab saya sendiri dapat disimpulkan bahwa transformasi crop recommendation atau TCRM sendiri itu mampu memberikan rekomendasi tanaman yang secara presisi pada lahan dapat mampu memberikan rekomendasi tanaman secara presisi pada lahan marginal dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi dengan penggunaan metode stacking ensemble dan yang mengkombinasikan random forest dan XGBoost terbukti bahwa mampu meningkatkan performa model dibandingkan penggunaan algoritma yang lainnya. Kemudian model yang dikembangkan itu juga menunjukkan bahwa kemampuan generasi yang baik sehingga tetap akurat dan digunakan pada data yang terbaru. Kemudian di sini diberikan bahwa hasil tanaman rekomendasi untuk beberapa tanaman di gila itu yang di sini adalah rice atau beras atau nasi, yaitu I forgot the Indonesian. Kemudian pada confusion matrix di sini ditampilkan confusion matrix untuk mengevaluasi performa model TCRM saya tadi, di mana yang pertama itu memperlihatkan perbandingan antara label aktual dan label prediksi. Dari sumbu vertikal sendiri menunjukkan data sebenarnya, sedangkan sumbu horizontal ini menunjukkan hasil prediksi model. Dapat dilihat juga bahwa mayoritas nilai itu pada diagonal utama, kemudian menunjukkan bahwa model
memiliki tingkat prediksi yang sangat akurat karena sebagian besar dari data ini berhasil diklasifikasi ke kelas yang benar. Sementara itu juga dari nilai luar diagonal itu sangat kecil atau hampir tidak ada yang kesalahan prediksi atau misclassification, itu sangat minim. Dengan demikian juga dapat disimpulkan bahwa model tracking ensemble yang digunakan mampu menghasilkan performa klasifikasi yang tinggi, stabil dan efektif dalam merekomendasikan jenis tanaman yang berdasarkan kondisi lahan. Baik, itu saya presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.